Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan grafik reaksi berikut ini. Jika reaksi dilakukan dalam wadah 1 liter dan semua zat berwujud gas, maka harga Kc dari reaksi tersebut adalah titik titik titik. Oke. Nah, dari soal ini kita diberi data berupa grafik ya. Di sini yang ditanyakan adalah harga Kc atau tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Nah, dari mana kita bisa dapat harga Kc ini? Harga Kc bisa kita dapatkan kalau misalkan kita memiliki persamaan reaksinya. Oke, pertama kita perhatikan grafik dari perubahan konsentrasi terhadap waktu ya. Di sini kita punya zat A, B, dan C. Kalau kita perhatikan, untuk yang zat A ini awalnya berada di konsentrasi 1 molar. Nah, lama-kelamaan dia turun sehingga pada waktu tertentu di sini ya konsentrasinya itu sudah tidak berubah. Artinya di sini tercapai yang namanya kesetimbangan atau equilibrium. Jadi di sini adalah saat dimana zatnya itu mengalami kesetimbangan, oke? Untuk yang zat C dan zat B itu awalnya 0, berarti di awal reaksi itu belum terbentuk. Nah, pada kondisi atau waktu tertentu B dan C itu sejajar dengan A yang konsentrasinya udah nggak berubah lagi. Nah, di sini A, B, dan C itu pada posisi kesetimbangan. Kita tahu bahwa ketika di awal reaksi belum terbentuk dan di akhir reaksi sudah terbentuk, berarti itu adalah produk ya. Jadi yang B dan C ini adalah produk. Karena di awal reaksi belum ada, kemudian dengan semakin berjalannya waktu reaksi, akhirnya terbentuklah B dan C. Sementara yang A di awal reaksi itu ada 1 molar, lama-lama turun. Artinya si A ini berubah menjadi produk, berarti A ini adalah reaktan, seperti itu. Sehingga dari data ini bisa kita tuliskan persamaan reaksinya itu A berubah atau terurai menjadi B dan C. Nah, lalu data konsentrasinya kita gunakan untuk apa? Untuk menentukan koefisien dari masing-masing zatnya. Nah, ini kalau misalkan mau kita tuliskan dari awal, kita buat mula-mula reaksi setimbang. Nah, pada kondisi awal si A itu konsentrasinya 1 molar. Jadi kita tulis di sini 1 molar. Kemudian pada saat kesetimbangan terbentuk 0,2 molar A. Berarti di sini kita tulis 0,2 molar. Sehingga kita tahu si A itu yang bereaksi sebanyak 0,8. Selisihnya kan. Oke, yang B. Yang B di awal reaksi belum terbentuk. Betul, karena B dan C ini produk. Kemudian si B pada saat kesetimbangan ternyata ada 0,6 molar. Nah, berarti di sini kan ada 0,6. Otomatis pada saat reaksi juga dia 0,6 molar. Yang C itu dia di awal reaksi belum terbentuk. Pada saat kesetimbangan terbentuk 0,4 molar. Berarti kita tulis di sini yang C 0,4 sehingga ketika bereaksi pun kita anggap dia 0,4 molar seperti itu ya. Nah, untuk menentukan koefisien reaksinya kita gunakan data yang mol yang ketika bereaksi karena di sini molnya itu sebanding dengan koefisien. Jadi kalau misalkan kita tuliskan perbandingannya, ini kan yang akan kita jadikan sebagai koefisien ya. Oke. Nah, jadi perbandingannya gimana? 0,8, 0,6, 0,4. Berarti kalau disederhanakan, ini sama aja sama-sama bagi 0,2 ya semuanya. Bagi 0,2, ini 0,2, yang ini 0,2. Tuh, berarti ini 4, ini 3, yang ini 2. Sehingga koefisien dari A, B, C itu adalah 4, 3, 2. Jadi kalau kita tuliskan lagi persamaan reaksinya, kita punya 4A terurai menjadi 3B ditambah 2C. Nah, kalau kita udah punya persamaan reaksi kesetimbangannya, kita bisa menentukan harga Kc-nya. Kenapa? Karena harga Kc itu tuh dipengaruhi oleh koefisien dari masing-masing zatnya. Jadi kalau mau kita hitung, maka kita punya persamaan. Ingat, Kc itu perkalian konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi perkalian konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Karena di sini semuanya kan berwujud gas. Oh ya, kalau Kc itu hanya berlaku untuk
zat yang fasenya aqueous dan gas. Kenapa? Di sini kan Kc itu artinya constanta of concentration. Jadi zat yang memiliki konsentrasi itu yang fasenya aqueous. Aqueous itu kan campuran, gas juga bisa berupa campuran yang bisa kita tentukan kadarnya atau konsentrasinya. Kayak gitu ya. Oke, jadi Kc-nya berarti kalau kita tuliskan konsentrasi B pangkat 3 dikali konsentrasi C pangkat 2 kita bagi dengan konsentrasi A pangkat 4 seperti itu. Kita masukkan angkanya yang dipakai yang mana? Karena di sini kita menentukan Kc, Kc itu pada saat kesetimbangan. Jadi ini yang kita gunakan untuk menghitung Kc ya, yang saat kesetimbangan. Nah, kita masukkan datanya. Yang B itu 0,6 pangkat 3 ya, atau 6 kali 10 min 1 ini dipangkatkan 3 dikali yang C itu 0,4 berarti 4 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2 dibagi yang A 0,2 berarti 2 kali 10 pangkat min 1 pangkat 4. Oke, kita sederhanakan berarti 6 pangkat 3 kali 10 pangkat min 3 dikali 4 yang ini boleh kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 berarti 2 pangkat 4 kali 10 pangkat min 2 dibagi 2 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 4 seperti itu ya. Nah, berarti di sini bisa kita coret 2 pangkat 4-nya. Oke, 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4 di sini kan min 1. Min 1 sama min 2 berarti yang ini habis, yang ini sisa min 1 seperti itu. Berarti sisa perhitungannya 6 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 1 berapa? Berarti kan 6 pangkat 3 itu 216 kali 10 pangkat min 1 berarti hasilnya adalah 21,6 gitu ya. Jadi harga Kc untuk reaksi pada nomor ini adalah 21,6. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang E. Oke adik-adik, jadi untuk menentukan harga Kc-nya berarti kita harus membuat dulu persamaan reaksi setimbangnya ya. Persamaan reaksi setara untuk kesetimbangannya. Oke. Nah, ada cara cepatnya. Jadi triknya untuk menentukan koefisien ya, trik untuk menentukan koefisien. Nah, ini adik-adik tinggal cek selisihnya. Untuk yang A misalkan, A kan awalnya ada di 1, berakhir di 0,2. Berarti di sini selisihnya berapa? Untuk yang A itu kan dia selisihnya 0,8. Terus yang B awalnya 0, berakhir di 0,6. Ya berarti selisihnya kan 0,6. Terus yang C, kita lihat. Yang C awalnya ada di 0 juga, terus berakhir di 4. Berarti di sini 0,4 selisihnya. Nah, dari sini disederhanakan aja ya, sederhanakan dibagi dengan bilangan yang sama sehingga angkanya menjadi bilangan bulat. Nah, sederhanakan dengan dibagi 0,2 sehingga kita dapat persamaan reaksinya, persamaan reaksi yang setara untuk kesetimbangan tersebut berarti menjadi A kesetimbangan menjadi B tambah C. Tinggal disederhanakan tadi selisih-selisih yang kita hitung berdasarkan grafik. Nah, dibagi dengan 0,2 berarti masing-masing yang A dapat 4, yang ini 3, yang C dapat 2. Ini cara cepatnya ya. Oke. Setelah ini baru kita masuk ke persamaan Kc. Nah, ini nggak bisa pakai cara cepat. Berarti ini pertama, terus yang kedua kita hitung Kc-nya. Oke. Sampai bertemu di soal selanjutnya. Tetap semangat untuk berlatih.